Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Ada yang baru nih di studionya The Grid. Kita baru kedatangan sebuah AIO PC dari Dell yang namanya adalah Dell Inspiron IEO 5410 24 inch. Tapi udah pada tahu belum sih sebenarnya AIO PC itu apaan nih? Yuk kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, sekarang lanjut kita bahas Dell Inspiron AIO 5410 24 inch. Oke, yuk kita bahas AIO PC in general dulu ya. Selama ini kita mungkin udah tahu ada dua jenis PC atau personal computer, yaitu adalah laptop atau komputer jinjing, bisa dibilang kayak gitu. Kemudian ada desktop PC yang untuk pemakaian di rumah banyakan. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan tergantung fungsinya masing-masing. Kalau laptop lebih untuk dibawa-bawa, sementara kalau desktop PC itu banyakan dipakai untuk di rumah bisa dibilang. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi nih kategori PC, yaitu adalah AIO PC atau All-in-One PC. Bedanya apa nih? Kalau desktop PC itu kan bagian-bagiannya kan terpisah. Kayak misalkan monitornya sendiri, kemudian tower desktop PC-nya sendiri, mouse keyboardnya sendiri, ada tambahan lagi webcamnya sendiri gitu. Nah, kalau AIO PC ini bedanya adalah semua udah jadi satu kayak di sini. Jadi dari luar sebenarnya kayak monitor aja biasa, tapi bedanya bagian-bagiannya udah jadi satu. Layar ini udah jadi satu dengan PC-nya, udah jadi satu sama webcamnya, udah jadi satu juga sama speaker, dan lain-lain. Bedanya adalah mungkin lebih ringkas kali ya dibandingkan desktop PC biasa. Nah, keuntungannya apa sih AIO PC gini? Menurut gue ada sekitar 3 lah keuntungan memakai AIO PC. Yang pertama adalah hemat tempat. Kalau desktop PC itu kan bisa dibilang membutuhkan tempat yang cukup besar ya. Lo butuh tempat buat naruh monitor, butuh tempat buat naruh tower desktopnya, buat perintilan kayak speaker dan lain-lain tuh memakan space yang cukup besar lah bisa dibilang. Sementara kalau AIO PC nggak butuh space yang gede-gede banget, karena kayak monitor aja cukup ditaruh di satu meja udah selesai gitu, nggak perlu tempat buat tower desktopnya lagi. Jadi ini cocok banget nih buat dijadiin komputer rumah atau buat komputer kantor yang space-nya tuh kira-kira nggak terlalu besar atau cukup terbatas. Yang kedua adalah rapi. Gue ambil contoh desktop PC lagi ya. Desktop PC itu lo butuh connection kabel yang cukup banyak. Dari tower desktopnya itu sendiri, ada kabel ke power, kemudian ada kabel ke monitor, ada kabel ke speaker, ada kabel ke webcam, kabel ke printer, dan lain-lain. Banyak banget, jadi berseliweran, nggak bakal rapi kalau emang lo orangnya nggak bisa nyusun kabel secara rapi. Gue tipe orang kayak gitu tuh, gue nggak bisa nyusun kabel secara rapi, jadinya pasti kalau gue punya desktop bakal berantakan. Nah, tapi kalau di AIO PC ini, practically lo cuman butuh satu kabel doang, yaitu adalah kabel power atau adaptor power ke listrik. Udah itu doang. Kabel buat ke webcam nggak perlu, karena udah built-in webcam. Kemudian kabel buat ke speaker nggak perlu juga, karena udah ada speakernya. Kabel HDMI buat connect ke monitor juga nggak butuh-butuh amat kalau lo nggak make second screen gitu. Jadi di sini juga udah langsung ada monitor. Mouse sama keyboardnya juga udah wireless. Jadi udah nggak ada kabel kecuali kabel yang ke adaptor listrik. Itu doang. Simpel kan? Enak. Dan yang ketiga, ini bakal lebih hemat listrik karena seperti yang gue bilang tadi, karena udah jadi satu semua, all-in-one semua, cuman cukup satu power untuk menghidupkan semuanya, untuk menghidupin layar, untuk menghidupin speaker, dan lain-lain tuh cukup lewat satu kabel power doang, adaptor doang. Jadi nggak perlu kabel monitor sendiri, kabel speaker sendiri, dan lain-lain. Cukup pakai satu output listrik doang, dan ini efeknya ya pasti listrik akan lebih hemat dibandingkan kalau lo pakai desktop PC. Nah, Dell kemarin minjemin gue sebuah AIO PC yang namanya adalah Dell Inspiron AIO 5410 dengan ukuran 24 inch. Kira-kira gimana experience-nya? Gue sih sebenarnya cukup suka nih sama experience-nya. Buat desainnya sendiri, Dell Inspiron 5410 AIO ini menurut gue cukup keren. Dari depan terlihat seperti TV biasa dengan grill speaker di bagian bawah, dengan arch stand di kiri dan kanan. Terlihat cukup slim dan minimalis.
Benar-benar nggak ada kabel berseliweran kayak PC pada umumnya. Bahkan untuk keyboard dan mouse-nya pun udah include yang wireless. Dan untuk ukuran layarnya 24 inch nih menurut gue udah cukup oke ya. Udah cukup besar, tapi nggak kebesaran dan nggak kekecilan juga. Pas lah. Dan jelas lebih oke dari laptop yang ukurannya mungkin sekitar 13-15 inch. Jadi untuk konsumsi konten kayak video YouTube atau buat nonton-nonton Netflix, ini udah enak banget. Tapi kalau buat game gimana? Nah, menarik nih. Nanti gue akan bahas. Di bagian belakangnya pun desainnya cukup simple dengan ports yang cukup lumayan lengkap bisa dibilang. Ada 4 USB-A port, 1 power adapter port, 1 HDMI out, 1 HDMI in, audio jack, 1 LAN port, dan SD card reader. Cukup banyak ya portsnya. Tapi yang sedikit gue sayangkan adalah ports-portsnya ini sebagian besar di belakang semua. Ada sih 1 port USB-C di kanan bawah, tapi ya cuma 1 aja. Sisanya di belakang. Bakalan lebih enak kalau ada ports yang mungkin ada USB-A atau yang lain lah ada di samping. Jadinya kalau mau nyolok hard disk dan lain-lain tuh nggak perlu lewat belakang, jadi bisa lewat depan. Untuk performanya sendiri gimana? Untuk performanya sendiri, Dell Inspiron AIO 5410 ini sudah menggunakan chipset 12 Gen Intel Core i5 yang dimana ini udah lebih kuat dibandingkan chipset-chipset Intel generasi sebelumnya. Dan juga dia udah pakai Windows 11 out of the box. So far gue nggak ada keluhan dengan performanya. Untuk browsing-browsing, nonton-nonton konten review, scripting, ngedesain pakai Adobe untuk kebutuhan content creation, semuanya masih jalan lancar. Tapi gue nggak ngedit video di sini ya. Ini lebih karena masalah kebiasaan sih, karena kalau gue ngedit video tuh gue biasanya pakai LumaFusion dan adanya cuman di OS sebelah. Jadi gue nggak terlalu familiar dengan software editing video yang ada di Windows. Tapi kalau secara performa sih, gue yakin untuk edit video pun, kalau videonya masih simpel-simpel, masih cukup kuat di Dell Inspiron AIO 5410 ini. Oh ya, satu hal yang cukup asik nih menurut gue adalah Dell Inspiron AIO 5410 ini kameranya ngumpet nih. Nah, menarik kan? Jadi, kalau lo sering lihat kalau orang yang pakai laptop di kantor-kantor tuh, webcamnya ditutupin pakai stiker atau lain-lain. Nah, kalau di sini nggak perlu karena kameranya tuh pop up. Kalau nggak perlu dipakai bisa langsung dimasukin. Kalau lagi butuh dipakai tinggal dikeluarin. Jadinya lebih dari segi security pun menurut gue akan lebih aman ya, karena kameranya tuh nggak stay terus ada di satu tempat. Jadi ya itu sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak dibutuhin bisa ditutup. Kalau lagi dibutuhin tinggal dikeluarin. Kalau buat gaming gimana? Layarnya kan enak nih, 24 inch. Cukup oke lah buat main game. Nah, gue nyobain main game pakai Xbox Game Pass. Ada beberapa game yang bisa dimainkan dan ada beberapa game yang enggak. Di aplikasi Game Pass-nya bisa kita cek kok kalau game ini bisa dimainin atau nggak bisa dimainin. Ada semacam indikatornya gitu. Tapi gue milih nginstall game-game ringan aja karena nggak makan banyak space di internal storage. Mengingat game-game AAA dari Microsoft kayak Halo atau Gears of War itu space-nya gede-gede banget, ratusan giga. Dan bakal cepat ngabisin space. Terus gimana dong kalau mau main game? Nah, ada satu fitur yang cukup menarik nih di Dell Inspiron AIO 5410 ini, yaitu adalah HDMI in. Simpelnya, gue bisa konekin konsol game kayak Nintendo Switch, Xbox One, atau bahkan PS5 ke Dell Inspiron 5410 AIO ini, dan kita bisa pakai layarnya sebagai monitor untuk main game. Asik nggak tuh? Gue coba pakai Nintendo Switch dan jalan lancar. Nice banget sih menurut gue fitur ini, dan setahu gue nggak semua AIO PC punya fitur kayak gini. Secara visual pun udah cukup oke nih buat nampilin konten game dari game-game konsol. Karena udah punya resolusi 1920x1080 atau Full HD. Buat gue ini adalah salah satu fitur favorit. Cuman agak kaget sedikit aja pas awal konekin Nintendo Switch, suara yang keluar dari Dell Inspiron 5410 AIO ini lumayan keras. Dan gue coba nyari-nyari tombol volume fisik kok nggak nemu ya. Ternyata emang nggak ada tombol volume fisikal yang buat ngatur suara. Padahal kalau ada, enak banget nih, bisa atur langsung volumenya tanpa perlu ngecilin suara dari device yang lagi terkonek. Tapi, other than that, buat gue, output volumenya cukup bagus dan cukup nyaman di telinga. Overall, experience gue cukup nyenengin nih, waktu nyobain Dell Inspiron 5410 AIO ini. Dan setelah nyoba dipakai beberapa saat, ini tuh tepatnya buat siapa sih? Gue sih membayangkan Dell Inspiron 5410 AIO ini bakal
gue pakai sebagai PC keluarga. Buat yang udah mulai kerja secara hybrid, tapi mungkin masih banyakan di rumah, or buat yang udah punya anak, tapi anaknya juga udah mulai sekolah online, Dell Inspiron 5410 AIO ini gue rasa bisa jadi pilihan komputer yang cukup tepat. Bisa dipakai secara barengan, ketika anak make pun kita bakal lebih mudah ngawasin karena layarnya yang besar sehingga bisa dikontrol penggunaan internetnya. Jadi penggunaannya tuh bisa sharing antar anggota keluarga. Terus kalau rusak gimana? Tenang aja, karena Dell punya layanan premium support di mana kita nggak perlu repot-repot bawa barang yang rusak ini ke service center. Tapi teknisi Dell yang bakal datang ke lokasi atau ke rumah kita. Mantap! Untuk harganya sendiri, menurut gue juga nggak terlalu jauh nih sama harga laptop belakangan-belakangan ini. Untuk yang versi Core i3 itu dijual seharga 10 jutaan, dan untuk yang versi Core i7 itu dijual seharga 16 jutaan. Nah, jadi gimana nih? Tertarik nggak sama Dell Inspiron 5410 AIO PC ini? Yuk, tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.